Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom dan Namo Buddhaya. Para pemirsa sekalian yang saya kasihi, dalam video ini saya ingin berbagi cerita atau membahas tentang pesan spirit dari organ hati beserta empedu yang menempel, dan juga pesan dari spirit dari paru-paru dan jantung. Para pemirsa sekalian yang saya kasihi, hati merupakan organ tubuh di dalam diri kita sebagai organ yang vital, yaitu organ tubuh yang berperan penting demi kelangsungan hidup kita. Adapun peran vital dari organ hati yang ada di dalam tubuh kita menurut pelajaran biologi yang saya ingat kembali lewat Google gitu ya. Organ hati kita itu memiliki peran penting dalam metabolisme tubuh. Metabolisme artinya proses pembakaran sari-sari makanan untuk dijadikan tenaga. Jadi dalam hal ini, dalam kehidupan kita punya tenaga, bisa melakukan aktivitas, itu dikarenakan fungsi dari atau bantuan dari organ hati kita yang memiliki peran untuk metabolisme, di mana makanan yang kita konsumsi sari-sarinya makanan itu diserap lewat hati, kemudian diproses, dibakar untuk dijadikan tenaga. Begitu vitalnya peran dari organ hati kita di dalam hidup kita ini, kita seharusnya berusaha menjaga kondisi hati kita dalam keadaan normal supaya nanti kinerja atau pekerjaan dari organ hati kita memproses sari-sari makanan untuk dijadikan tenaga berlangsung dengan normal, yang memungkinkan tenaga kita jadi normal pula. Karena itu hati kita itu harus dibuat lapang sifat benci, amarah, iri hati sebisa mungkin dijauhkan supaya kinerja dari organ hati kita tidak terganggu Kalau sudah tidak terganggu, itulah fungsi kerja hati jadi normal, sehingga tenaga kita jadi normal, jadi fit. Nah, para pemirsa sekalian yang saya kasihi, begitu vitalnya peran dari organ hati kita di dalam tubuh kita, sekiranya memiliki pesan spirit Nah, pesan spiritnya itu ditunjukkan oleh kepanjangan dari setiap huruf dari kata hati, yaitu hanya atma tujuan iman. Nah, itu pesan dari organ hati kita. Kalau kita berkeyakinan kalau ingin hidup sehat, bisa berumur lebih panjang, tenaga kita bisa pulih, di dalam berkeyakinan kiranya hanya atma sebagai tujuan iman dengan laku meditasi sesuai dengan pesan empedu, eling meditasi pelebur duka lara Kemudian disertai dengan pesan jantung. Jantung itu punya pesan japa mantra diperhitungkan Jadi kita harus berjapa mantra atau berzikir itu diperhitungkan sebagai sarana untuk pikiran kita biar begitu dekat dengan atma kita itu jantung. Nah, selain membawa pikiran kita dekat dengan pikiran kita dengan atma, sekiranya japa mantra atau zikir itu berfungsi untuk memompa energi atma biar bisa mengalir ke seluruh organ tubuh kita. Baik kan kita tahu fungsi dari jantung itu kan memompa darah. Nah, kalau japa mantra itu juga berfungsi untuk memompa kita punya energi atma biar mengalir ke seluruh organ tubuh. Jadi ini dalam meditasi itu japa zikir itu merupakan satu rangkaian. Kemudian paru-paru kita memiliki pesan itu pernapasan rutin. Jadi pernapasan juga harus kita sertakan dalam melakukan praktek meditasi. Nah, kemudian sehubungan dengan pesan dari organ hati, yaitu hanya atma tujuan iman, itu kiranya sesuai dengan salah satu sloka atau ayat dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 10 ayat
Ada sloka 20 yang bunyinya seperti ini. Aku adalah Atma, hai Arjuna, yang bersemayam dalam hati setiap makhluk. Aku adalah permulaan, pertengahan, dan akhir dari makhluk semua. Nah, sesuai dengan ayat ini, sekiranya Tuhan yang menurut keyakinan umat Hindu, yang mana Tuhan itu menjelmakan dirinya 5000 tahun yang lalu sebagai sosok Sri Krishna, menyatakan hakikat Tuhan itu adalah Atma yang bersemayam dalam hati setiap makhluk. Nah, sehubungan dengan ayat ini yang menyatakan Tuhan pada hakikatnya adalah Atma yang ada dalam hati setiap makhluk, sekiranya sangat tepatlah pesan dari organ hati kita itu hanya Atma, tujuan iman, karena Tuhan hakikatnya sebagai Atma ada di dalam hati kita. Ini kalau orang yang ingin hidupnya lebih sehat dan berumur panjang. Tapi Tuhan juga disebut kan ada di mana-mana. Nah, kalau kita meyakini Tuhan ada di sebuah tempat, silakan ya. Tetapi kalau kita ingin hidup kita lebih sehat dan berumur panjang, yakini Tuhan yang ada di dalam diri kita masing-masing ya. Para pemirsa sekalian yang saya kasihi, Tuhan di dalam diri kita ya, yang berperan dalam pembakaran sari-sari makanan ya. Dia itu merupakan api ya. Api kehidupan kan dikatakan dalam ajaran Hindu secara formal, Tuhan itu percikan sinar suci Tuhan. Apa? Atma itu percikan sinar suci Tuhan katanya. Bukan sekedar percikan ya, tapi dia juga merupakan api. Kalau ada bahan bakarnya kan bro, bisa menyala jadi api dia, walaupun berupa percikan. Nah, ini Tuhan sebagai api di dalam kehidupan, di dalam diri kita itu merupakan api kehidupan. Nah, Tuhan sebagai api kehidupan yang dalam hakikatnya sebagai Atma itu tidak jauh beda dengan perapian pada busi sepeda motor ya. Nah, ini perapian pada busi sepeda motor itu akan memungkinkan membantu pembakaran bensin atau pertalite untuk dijadikan tenaga. Dengan adanya tenaga tersebut memungkinkan motor bisa hidup, kiranya demikian pula Tuhan dalam hakikatnya sebagai Atma yang merupakan api kehidupan itu yang memungkinkan sari-sari makanan dalam tubuh kita dibakar untuk dirubah jadi tenaga. Dengan adanya tenaga itu kita dihidupkan oleh Atma kita, oleh roh kita. Nah, para pemirsa sekalian, sehubungan Tuhan sebagai api kehidupan di dalam diri kita kiranya sesuai dengan salah satu ayat atau sloka dari kitab suci Bhagavad Gita bab 15 sloka 14 yang bunyinya seperti ini. Aku adalah api kehidupan setelah berada dalam tubuh manusia menyatu dalam pernapasan. Aku cernakan 4 jenis makanan. Nah, itulah jelas dinyatakan oleh sloka ini. Tuhan adalah api kehidupan ya, yang setelah berada dalam tubuh makhluk termasuk tubuh kita manusia itu menyatu dalam pernapasan kita ya, yang memungkinkan kita ada napas bisa keluar masuk itu karena ada Atma, ada roh yang ada dalam tubuh kita yang merupakan api kehidupan yang menggerakkannya ya. Kalau Atma atau roh itu tidak ada dalam dalam hidup kita, kalau kita sudah meninggal tidak ada Atma atau roh, tidak ada namanya napas keluar masuk, tidak ada. Nah, ini sehubungan dengan Tuhan menyatu dalam pernapasan. Nah, dalam pernapasan kan ada udara, itu tandanya Tuhan sebagai api kehidupan juga membutuhkan udara yang dibutuhkan dalam proses metabolisme, kan butuhkan udara dan butuh oksigen O2 ya, itu dibutuhkan untuk pembakaran. Kemudian daripadanya setelah pembakaran dikeluarkan gas CO2. Nah, sehubungan dengan hal itu, supaya pembakaran itu berlangsung sempurna, di mana oksigen bisa lebih banyak dibutuhkan, itu pentingnya kita menerapkan pesan spirit dari organ paru-paru itu, itu pernapasan rutin. Kita sengaja narik nafas, jadi dalam meditasi pernapasannya harus diikutkan. Tujuannya biar oksigen yang dibutuhkan untuk metabolisme itu jadi lebih banyak.
sehingga pembakarannya berlangsung secara normal. Kemudian bersamaan dengan itu kita narik nafas, kita hembuskan juga nafas kita untuk mengeluarkan gas CO2 sebagai sisa pembakaran supaya tidak terlalu menumpuk banyak di dalam organ tubuh kita ya. Kalau menumpuk itu bahaya, menyebabkan inilah keasaman di dalam pikiran, mungkin disumpah, bingung, kacau, ruwet, itu pengaruh gas CO2. Karena itu supaya dia tidak menumpuk mengakibatkan pusing gitu ya. Kalau masuk melalui aliran darah itu penting kita sengaja menghembuskan nafas, tarik, masukkan oksigen, kita keluarkan nafas. Nah, sesuai dengan sloka ini yang terpenting, Tuhan sebagai api kehidupan itu menyatakan dirinya, aku cernakan 4 jenis makanan ya. Jadi sari-sari makanan yang ada dalam tubuh kita dicernakan oleh Tuhan yang ada dalam kita sebagai Atma yang merupakan api kehidupan. Nah, ini makanan itu ada 4 jenis yang dicernakan. Mungkin bisa jadi makanan itu dari makanan bentuk cair, bentuk padat, bentuk gas ya, dan terakhir mungkin bentuk bau. Ini makanan dalam bentuk bau, benar dan tidaknya kita bisa ya dengar-dengar dari cerita ibu-ibu yang memasak di dapur dari pagi sampai siang, katanya tidak makan sama sekali, hanya gara-gara mencium bau masakan kok mereka mengatakan kenyang. Itu tandanya berarti Tuhan itu mencernakan ya makanan dalam bentuk bau gitu, yang buat orang-orang yang memasak itu merasa kenyang, yang memungkinkan mereka kok tidak ingin lagi mencicipi makanan karena sudah merasa kenyang. Nah, ini baru bisa sekalian ya, begitu kinerja dari Tuhan yang ada dalam diri kita sebagai Atma atau sebagai roh merupakan api kehidupan. Nah, sekarang ada suatu gambaran ya, kalau kita meyakini Tuhan yang ada dalam diri kita sebagai Atma yang merupakan api kehidupan itu, gambaran pertama ya, itu seperti kita memasukkan kayu bakar ya pada api dalam tungku. Nah, kalau dimasuki kayu bakar, tentu api dalam tungku itu akan membakar kayu yang membuat dia apinya menyala membesar. Nah, ini kayu yang dimasukkan sebagai bahan bakar itu memiliki makna dalam bahasa Bali, itu menunjukkan kayun. Kayun artinya kemuan ya. Kemudian dalam bahasa Indonesia, kayu itu mempunyai kepanjangan kalau yakin ucapkan nama Tuhan. Jadi dalam hal ini supaya api Atma kita membesar, yang memungkinkan pembakaran sari-sari makanan berlangsung sempurna, dan juga kalau penyakit-penyakit dalam tubuh dibakar ya, gini syaratnya kita harus punya kemauan ya. Kalau api kita sudah mengecil dengan tanda-tanda mungkin kita punya tenaga loyuan ya, kemudian mungkin wajah pucat pasi ada semilete, pertanda tidak ada apinya, kita tidak punya kemauan untuk membawa keyakinan kita pada Atma, membawa pikiran kita pada Atma dengan cara mengucapkan nama Tuhan berulang-ulang dan meditasi, ya itu salah kita kalau tidak ada kemauan ya. Karena itu kalau ingin kita hidup jadi lebih sehat, tenaga bangkit, kita harus punya kemauan untuk meyakini Atma kita. Bagikan kita kalau melihat api di dalam tungku sudah mengecil ya, berupa bara atau bu, supaya menyala kita harus sengaja memasukkan ya kayu bakar supaya membesar kembali. Gitu juga supaya tenaga kita bisa fit kembali, pembakaran berlangsung normal, kita harus nyalakan api roh atau api Atma yang ada di dalam lokasi kita dengan cara membawa kemauan kita untuk meyakini Atma dalam diri kita dengan cara japa mantra, meditasi, dan pernapasan itu penting. Kemudian perumpamaan berikutnya, kalau kita meyakini Atma dalam diri yang merupakan api kehidupan itu bagikan perapian pada busi motor ya. Nah, perapian pada busi motor itu membesar di busi itu karena businya dalam keadaan bersih, tidak kotor. Nah, busi ini memiliki pesan, busi itu budi suci. Kita harus menjaga budi kita agar budi kita dalam keadaan kondisi suci atau bersih, tidak ada noda hitamnya.
Nah, supaya noda hitam dalam pikiran dan akal budi kita itu hilang, kita harus membuka diri, bagikan kita membuka busi sepeda motor ya, dibuka. Kemudian kita ambilkan amplas. Kemudian digosok-gosok sambil ditiup-tiup. Amplas itu memiliki pesan, ambil mantra, perlahan-lahan lakukan zikir ya. Kita harus mengambil mantra atau lafaz suci, perlahan-lahan lakukan zikir atau japa gitu ya. Itu untuk membuat membersihkan akal budi kita supaya akal budi kita menjadi suci ya. Kalau akal budi kita suci sesuai dengan kebanyakan busi itu budi suci, nanti percikan api atma kita itu normal, bagus. Nanti pembakaran sari-sari makanan juga berlangsung jadi normal. Nah, selain itu juga dibutuhkan spool ya. Kalau di sepeda motor kan ada spool di bagian untuk pembangkit api ini juga ya, api kelistrikan di motor. Nah, spool itu punya makna zikir yang full gitu ya, atau berjapa yang full, atau kita mengucapkan nama Tuhan yang full sebanyak-banyak mungkin. Dalam hari tertentu kita sengaja lowongkan waktu, kita gunakan hanya untuk berzikir sebanyak mungkin atau berjapa sebanyak mungkin, supaya api di dalam diri kita membesar. Kemudian ada CDI ya, tulisannya CDI, itu punya pesan. CDI itu cinta dengan ilahi, artinya cinta dengan Tuhan. Terutama kita cinta dengan Tuhan yang ada dalam diri kita. Supaya dia membesar itu harus ada kecintaan kita, jangan hanya cinta materi gitu. Cintailah Tuhan yang ada di dalam diri kita, yang telah memberikan kehidupan bagi kita. Kemudian ada juga bubin. Bubin itu memiliki pesan boleh dibina ya. Dalam hal ini supaya kita punya pengetahuan tentang meditasi berjapa, meditasi pernafasan itu. Kita kalau ingin ya supaya tenaga kita pulih, bangkit, kita boleh dibina oleh orang-orang yang tentunya orang-orang yang punya pengetahuan, yang membinanya, yang mungkin kan kita bisa memulihkan tenaga kita, sehingga kalau tenaga kita sudah pulih, tentu hidup kita bisa menjadi lebih sehat, yang mungkin kan bisa berumur panjang. Nah, para pemirsa sekalian, itulah pesan spirit dari organ hati kita ya, disertai dengan pesan spirit empedu jantung, ada lagi paru-paru kita. Nah, ini juga perlu juga disertakan ya pesan spirit dari ginjal kita ya. Nah, ginjal itu memiliki pesan gemar ingat nama Tuhan, jal itu jalan kaki. Jadi sehabis kita meditasi lumayan duduk, setelah bangun kita seharusnya ya itulah gemar ingat nama Tuhan sambil jalan kaki ya. Nah, itu pesan dari ginjal. Kemudian ini otak juga termasuk organ vital. Otak itu memiliki pesan olah tapa kerjakan. Jadi sekali-kali kita melakukan olah tapa secara fisik itu dengan laku puasa, gunanya untuk menyucikan kondisi pikiran kita ya. Menyucikan pikiran. Kalau pikiran sudah suci, nanti ikatan dari panca indera kita lemah. Nah, kalau ikatan dari indera kita mengikat pikiran itu lemah ikatannya, dikala itulah dipakai meditasi pikirannya jadi lebih mudah masuk menembus atma, menyatu dengan atma ya, untuk menyerap energi bagikan empedu menempel dengan organ hati kita. Nah, itu jadi pesan-pesan spirit dari organ vital dalam tubuh kita yang diawali dari pesan hati yang paling penting, yaitu hanya atma, tujuan iman, tujuan kita berkeyakinan yang ada dalam hati kita, supaya hidup kita bisa lebih sehat dan berumur panjang, yang tentunya tenaga kita dipulihkan. Nah, para pemirsa yang saya kasih, demikian dulu cerita saya sehubungan dengan pesan spirit organ hati yang disertai dengan pesan spirit dari organ vital lainnya ya. Nah, dalam kesempatan ini saya akhiri cerita saya dulu sampai di sini. Tentunya saya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan dan tentu banyak kesalahan dalam segala hal. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri dengan ucapan Om Santi 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 Om.